Kasus sengketa lahan Desa Alim vs Kepayang Sari, kasus ini juga telah terjadi saling klaim kepemilikan. Kedua belah pihak saling bertikai mempertahankan anggapan masing-masing. Desa Kepayang Sari melalui Kipra Sudirman CS menyatakan siap merebut lahan tersebut dan akan diserahkan kepada semua anggotanya di kelompok tani Gudang Dusun Kuno, Persukuan Sungai Sangkar. Kabar berita edisi 18 Oktober 2020 dari Kecamatan Batang Celaku, Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan kasus tanah di Batang Celaku alot dimediasi. Saling klaim Kepayang Sari vs Sadan CS dari Celaku Kecil. Berita selengkapnya. Selain sengketa yang sudah ditabung masyarakat Desa Alim vs Kepayang Sari di Kecamatan Batang Celaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kasus serupa ternyata telah terkemas secara bersamaan menimpa anggota kelompok tani di Desa Kepayang Sari. Namun, kasus ini adalah persengketaan yang mengetengahkan perebutan hak lahan antara masyarakat Desa Kepayang Sari vs Sadan CS dari Desa Celaku Kecil. Adalah pertikaian keduanya atas lahan seluas 234 hektar. Lahan tersebut saat ini telah menjadi perkebunan kelapa sawit, pengolahan PT Tasma Puja dalam pola plasma. Menurut pihak masyarakat Kepayang Sari menganggap jika lahan itu adalah kebun plasma milik kelompok tani yang tergabung dalam pengelolaan koperasi unit desa Motak Makmur yang menaungi 3 desa sekaligus, yakni Desa Kepayang Sari, Anak Talang, dan Desa Celaku Kecil. Sama halnya kasus sengketa lahan Desa Alim vs Kepayang Sari, kasus ini juga telah terjadi saling klaim kepemilikan. Kedua belah pihak saling bertikai mempertahankan anggapan masing-masing. Desa Kepayang Sari melalui Kipra Sudirman CS menyatakan siap merebut lahan tersebut dan akan diserahkan kepada semua anggotanya di kelompok tani Gudang Dusun Kuno, Persukuan Sungai Sangkar. Sedangkan dari Desa Celaku Kecil melibatkan nama Sadan CS yang juga bersikeras mempertahankan lahan yang dimaksud. Hingga kepada awak media ini, Sadan alias Sadan CS membenarkan jika pihaknya bertindak selaku penguasa lahan tersebut. Bahkan dalam upaya mempertahankan hak miliknya itu, Sadan telah menunjuk seorang pengacara, Alhamran Aryawan SHMH. Kepada awak media ini, pihak masyarakat Desa Kepayang Sari melalui Sudirman yang juga selaku Ketua KUD Motak Makmur menyatakan siap merebut lahan tersebut dari tangan Sadan CS atas nama anggotanya dari kelompok tani Gudang. Ia bersama rekan bakal melakukan upaya pengambilan hak itu kembali dari tangan Sadan CS, apapun caranya, sekalipun harus menempuh jalur hukum. Ini hak kami dan kelompok tani Gudang di Desa Kepayang Sari. Katanya Jumat 15 Oktober lalu sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua KUD Motak Makmur juga tokoh masyarakat Desa Kepayang Sari, Sudirman, mengatakan sejatinya lahan seluas 234 hektar berada di kelompok tani Gudang yang dinaungi oleh koperasi yang ia pimpin. Lahan itu berada di Dusun Kuno Sungai Sangkar dan masuk dalam peta area perkebunan plasma yang meski dimiliki oleh anggota petaninya. Namun, kata Sudirman, faktanya saat ini lahan tersebut amburadul oleh tangan ambisi pihak ketiga yang menguasai lahan tanpa dasar-dasar yang kuat. Masih kata Sudirman, lahan seluas 234 hektar itu saat ini didapati sebagian telah terjual oleh segelintir orang ketiga. Orang ketiga itu juga diduga kuat adalah Sadan CS. Sebagian lagi seluas 43 hektar justru dikuasai Sadan CS dengan dalih lahan persukuannya. Lahan persukuan yang dimaksud adalah lahan yang diperuntukkan sebagai garapan anggota Persukuan Sungai Sangkar yang terbentuk pada tahun 2003. Menurut Sudirman, pihak Sadan CS mengolah lahan secara membabi buta tanpa melihat peta sebenarnya.
Hingga saat ini sudah dalam kondisi menjadi kebun kelapa sawit berproduksi, seperti halnya kepemilikan Sadan CS atas kebun kelapa sawit produksi seluas 43 hektar dalam area 234 hektar lahan di area Sungai Sangkar itu. Sementara ratusan hektar di area itu juga diketahui telah terjual oleh Sadan CS ke pihak lain. Ia menduduki 43 hektar kebun plasma kami, dan ratusan hektar di lahan itu juga habis terjual oleh mereka, tutur Sudirman. Dituturkan Sudirman dan kawan-kawan, jika terjarahnya ratusan hektar lahan desa Kepayangsari itu diawali oleh gerakan persukuan yang diprogram oleh masyarakat desa Kepayangsari pada tahun 2003. Program persukuan itu sejatinya dulu dibentuk bertujuan hanya untuk mempersatukan kemajemukan masyarakat di desa Celaku Kecil dan Kepayangsari. Pembentukan tim persukuan itu juga dimanfaatkan dalam upaya mensukseskan program kebun plasma dari kehadiran PT Tasma Puja yang masuk pada tahun 2007 yang menerima kemitraan pengolahan lahan menjadi kebun plasma kelapa sawit untuk desa Kepayangsari, Anak Tarang, dan desa Celaku Kecil. Namun agaknya misi tim persukuan berubah seiring hamparan kebun sawit yang menghijau terwujud. Manfaatan beberapa oknum itu melancarkan misi penguasaan lahan yang sudah disulap menjadi kebun kelapa sawit di area 234 hektar itu, hingga misi persukuan yang bergerak di bidang perlahanan pada akhirnya disetujui oleh kepala desa yang berkuasa pada masa itu, Kades Kepayangsari, Asri Jaya, dan Kades Celaku Kecil, Ahmad Yani. Menurut Sudirman, kendati puluhan itu diketahui oleh Kades, namun bukanlah bebas bagi masyarakat menentukan masing-masing hak lahan. Ada aturan sesuai hak kepemilikan sesuai kedudukan peta wilayahnya masing-masing, kata Sudirman. Hal senada disampaikan oleh salah seorang pengurus kegiatan persukuan desa Kepayangsari, Honda. Pria yang akrab disapa Honda ini juga menyatakan jika pihak lain mengklaim lahan persukuan itu ada di kawasan kelompok tani gudang di Sungai Sangkar, itu salah besar. Ada peta yang menjadi petunjuk kepemilikan itu, namun pihak Sadan CS memilih menjarah lahan bukaan PT Tasma Puja yang ada di kelompok tani gudang lantaran berhasrat memiliki area yang telah menjadi kebun kelapa sawit yang subur dan tinggal menikmati saja hasil buahnya. Menurut Honda, padahal pada saat dilakukan upaya pembukaan lahan persukuan dengan melakukan perstekingan lahan, justru pihak ketiga itu termasuk Sadan mengetahui jelas di mana letak lahan persukuan itu berada. Bahkan Sadan CS sendiri kala itu melarang dirinya untuk membuka dan menanami lahan steking luas 16 hektar itu. Dikatakan oleh Sadan melalui penuturan Honda, jika 16 hektar lahan larangannya itu adalah milik persukuannya. Namun saat ini Sadan CS justru mengaku 16 hektar itu adalah lahan pribadinya alias bukan lahan jatah persukuan yang ia wakili. Kronologisnya, kata Honda adalah setelah melihat keberhasilan PT Tasma Puja mengolah lahan plasma itu, tiba-tiba Sadan CS mencolot dan beralih dari 16 hektar lahan larangan yang dimaksud sebelumnya dan tiba-tiba sudah menguasai area 234 hektar yang sesungguhnya merupakan hak kelompok tani gudang yang dinaungi KUD Motah Makmur. Penguasaan lahan itu berjalan hingga saat ini dan menjadi bahan perebutan antara kelompok tani gudang vs Sadan CS. Padahal lahan itu milik petani kami dalam kelompok tani gudang di Sungai Sangkar, tutur Honda sambil tertawa sinis. Terkait upaya untuk meluruskan perkara ini, juga sudah dilakukan mediasi hingga 2 kali, bahkan baru-baru ini telah dilakukan peninjauan langsung antara masyarakat desa Kepayangsari dan anggota KUD Motah Makmur di area. Peninjauan itu dalam upaya menyesuaikan peta area yang resmi dibuat berdasarkan luasan lahan yang dicakup oleh kuasa pengelolaan KUD Motah Makmur dengan peta tanah-tanah persukuan yang sesungguhnya. Namun, Sudirman yang didampingi Honda, Abdul Karim mengatakan dalam peninjauan area diundang juga Camat, Kapolsek Batang Celaku.
Dalam undangan tercatat nama Sadan CS, namun sayang pria sesepuh masyarakat kedua desa yang juga mantan kades Cenaku Kecil itu tak hadir dalam kegiatan itu. Sementara Sadan CS melalui kuasa hukumnya Alhamran Aryawan SHMH saat dikonfirmasi awak media ini menyangkal jika pernyataan Sudirman CS itu justru terbalik. Bahkan peta yang dimaksud tak lain tak bukan adalah buatan Sudirman CS sendiri. Alhamran berjanji akan segera mungkin menyampaikan bantahan juga klarifikasi pada awak media ini.